Oke. Halo, ini dengan Buce. Saya bersama adik kita Nomenta ya, yang banyak menginterview keluarga dari para pahlawan revolusi. Oh, latar belakang kamu bagus banget. Ini di mana ini? Borobudur ya? Borobudur. Biar Ya. sesuai sama passionnya kan yang mau dibahas malam ini. Saya dengar kamu ada lihat kamu punya blog-blog gitu. Kamu lagi mengunjungi banyak candi-candi. Ya. Jadi hari ini kita akan cerita mengenai sejarah candi-candi ini nih. Nah, pertanyaan saya, kan kamu udah kunjungi, orang kan udah kenal Candi Borobudur, Candi Prambanan. Menurut kamu, candi apa yang menurut kamu yang belum diketahui orang tapi menarik? Ini saya cerita dari awal dulu ya. Ya. Tentang kesukaan terhadap sejarah passion. Jadi biasanya orang yang suka dengan sejarah itu ada spesifikasi tertentu di timeline-nya gitu. Kan kita ada pembagian timeline sejarah mulai dari zaman prasejarah, kemudian zaman sejarah kuno atau sejarah klasik ya, tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia begitu. Kemudian sejarah kolonial, penjajahan dan juga sejarah baru. Itu Kamu di mana? Orang, ya. Kenapa? Kamu di mana? Di bagian mana? Era mana? Nah, ini biasanya orang yang suka sejarah itu punya spesifikasi di salah satu timeline ini. Tapi karena itu yang membedakan mungkin saya suka di semua lini sejarah ini gitu. Karena buat saya masa lalu itu sesuatu yang menarik dan memang harus kita pelajari untuk memupuk rasa kebanggaan kita gitu terhadap nenek moyang kita seperti itu. Nah, biasanya manifestasi dari hobi sejarah ini ya ada yang namanya membaca buku, ada yang nonton film gitu, ada yang suka datang ke museum, dan ada yang suka datang ke relik-relik sejarah atau situs sejarah gitu. Nah, salah satu yang mungkin biasa saya lakukan itu adalah datang ke tempat-tempat candi-candi atau mungkin relik-relik sejarah yang kebetulan di Indonesia sendiri itu kita banyak sekali bisa menjumpai gitu. Makanya kalau ditanya tempat yang paling favorit gitu untuk traveling buat saya itu sebenarnya adalah Jawa Tengah atau Jogja ya. Karena di sana kita masih banyak bisa menjumpai tinggalan-tinggalan candi yang mahal luar biasa gitu. Grande kan, gede banget, masih bisa kita jumpai di sana gitu. Yang mungkin kalau daerah-daerah lain mungkin tidak kalau buat saya semewah ada di Jogja begitu. Ya. Itu seperti itu Om. Nah, kemudian manifestasi lain dari traveling sejarah ini biasanya saya bikin dokumentasi gitu. Jadi di foto, kemudian saya bikin ulasan untuk tulisan-tulisan seperti itu. Nah, tapi suatu saat saya pernah kepikiran gitu, gimana kalau kita bikin video gitu. Video simpel aja. Cuma direkam pakai entah itu handphone atau pakai kamera gitu. Yang menggambarkan saya lagi jalan di candi begitu. Nah, itu terjadi sebenarnya merentang waktu sekitar 3 atau 5 tahun. Cuma di part video itu saya emang bikin saya pakai hem putih. Jadi misalnya lagi jalan gitu, saya pakai baju apa aja lah, pakai batik biasanya. Ketika saya bikin dokumentasi video itu, saya pakai hem putih. Karena saya kepikiran suatu saat saya pengen bikin kolase yang nyambung antara satu dengan yang lain. Makanya ketika digabungkan sekarang itu seolah-olah saya sedang berjalan dari candi ke candi, dari satu daerah ke daerah lain dalam satu waktu gitu. Padahal sebenarnya itu enggak. Itu terjadi sekitar 3-5 tahun itu gitu. Itu yang mungkin bisa dilihat ya dari postur tubuh saya itu udah beda-beda sebenarnya. Kadang ada agak kurusan, kadang agak gedean dikit gitu. Seperti itu. Ya. Gitu. Nah, saya dengar kamu ada mention mengenai adanya candi yang berbentuk kerucut, berbentuk piramid. Bisa cerita? Ya, jadi tadi mungkin nyambung ya dari apa yang disampaikan dengan Bang Buce tadi bahwa apa sih tempat atau candi apa yang paling kamu favoritkan yang mungkin orang lain juga mungkin belum pernah ke sana gitu. Itu ada di Cianjur, Jawa Tengah, namanya Piramida Gunung Padang. Itu kalau mungkin Bang Buce sempat ingat atau mungkin bisa googling lah sekarang sekitar tahun 2014 itu memang sempat rame. Ada piramida di Cianjur itu yang tertutup gunung. Tapi gunung itu bentuknya juga limas begini. Apa tuh namanya piramid. Begitu. Nah, itu sebenarnya sudah ditemukan sekitar awal tahun 1900-an. Cuma kemudian rame karena ada penelitian dan lain sebagainya yang diindikasi bahwa di dalamnya itu ada harta karun dan lain sebagainya. Gitu. Kita nggak mengerucut untuk membicarakan itu, cuma ya artinya dari uji karbon dan lain sebagainya itu diketahui bahwa piramida Gunung Padang ini lebih tua dan lebih besar dari piramid yang ada di Giza, Mesir. Begitu.
Jadi itu menggambarkan betapa mahal luar biasanya nenek moyang kita di masa lalu gitu. Ya. Nah, saya kebetulan pernah mengunjungi beberapa bentuk bangunan di beberapa negara yang berbentuk piramida. Dan ada teori tentang hal itu. Jadi saya pernah ke Chichen Itza, jadi itu di Meksiko. Bentuk piramida, saya ke sana dan di piramidanya itu ada 365 tangga. Jadi itu merupakan hari mereka ini. Betul. Udah ke sana? Saya sudah ke sana. Dan saya dengar beberapa anehnya, bangunan-bangunan berbentuk piramida itu ada di bentuknya itu beberapa negara. Ya. Tentu kita tahu di Mesir ya. Terus kemudian Chichen Itza. Di Tiongkok juga katanya ada. Jadi itu di Tiongkok juga ada. Dan sekarang kamu katakan di Jawa, saya surprise banget ya. Katanya tuh jangan-jangan tuh dibangun oleh alien. Ada hubungannya dengan alien gitu. Katanya gitu ya. We don't know ya. Nah, yang berhubungan dengan kamu punya belakang ini, kalau saya sendiri, kita kan saling berbagi cerita ya, berbagi pengalaman ya. Ini adalah Borobudur kan, ini itu pada abad ke-7 oleh Wangsa Syailendra. Nah, yang menarik itu saya kebetulan juga udah ke Angkor Wat, itu bangunan itu candi yang udah di Kamboja. Saya juga udah. Udah ya, kamu. Nah, yang menarik, aku nggak tahu kamu ada tahu cerita itu enggak? Yang menarik daripada itu bahwa raja yang membangun Angkor Wat itu tadinya tuh di sini terinspirasi dari Borobudur. Betul. Iya, kamu cerita itu. Ada kamu tahu enggak cerita itu? Karena memang kalau kita mengerucut ke sejarah Asia ya, antara satu dengan yang lain itu memang punya keterikatan sejarah gitu loh. Seperti kalau kita memahami tentang cerita kerajaan Siam yang ada di Thailand, ya itu masih ada kaitannya dengan Majapahit juga, atau kemudian kerajaan yang ada di Filipina itu masih ada kaitannya juga dengan Sriwijaya, karena kita kan jalur perdagangan dulu kan Asia masih banyak yang satu garis dari perdagangan dulu itu. Nah, tidak menutup kemungkinan memang ya untuk bentuk-bentuk bangunan atau mungkin adat istiadat itu masih nyambung lah antara satu dengan yang lain. Iya. Dan juga tadi kalau bicara tentang bentuk piramid ya, bentuk piramida. Tadi saya belum cerita ya, ada dua tempat favorit ya selain si piramida Gunung Padang, dan satunya lagi adalah ini Gunung Ceto, Gunung Suku, Candi Ceto dan Candi Sukuh. Dia ada di Jawa Tengah juga. Sebentar, Candi Ceto namanya Candi Ceto. Dan Candi Sukuh itu bentuknya juga piramid juga. Oh. Dan uniknya yang sampai sekarang masih jadi kontroversi itu dia bangunannya itu bangunan kemudian aksentuasi relief, kemudian arca-arcanya itu menyerupai kebudayaan yang ada di Meksiko tadi yang disebutkan sama Bang Buce tadi. Chichen Itza itu? Iya, betul. Oh, apa? Kesamaannya apa? Misalnya banyak dari bentuk-bentuk orangnya yang diarcakan, kemudian di relief, itu hampir sama. Kita kan sebenarnya kita ngomongin teori tentang alien lah, segala macam. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan bahwa memang kebudayaan itu saling dibawa melalui jalur perdagangan tadi, begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini kebetulan saya kalau kamu pernah pelajarin sejarah, ini katanya kita punya ini ada berhubungan banyak dengan putri-putri dari kerajaan Champa. Kamu sering dengar kata-kata Champa kan? Ya. Tapi kan Champa sekarang kan sudah tidak ada. Ya. Kita tidak pernah lihat lagi. Kebetulan saya juga no idea nih Champa ini di mana. Yang jelas tidak ada nama Champa sekarang kan? Kayaknya itu di mana itu Champa. Kebetulan saya ada teman-teman dari Kamboja ini ceritain saya. Kalau Champa itu sebenarnya ada di Vietnam gitu loh. Jadi kita itu ada, karena kan ada beberapa raja-raja di Nusantara kawin dengan putri-putri Champa gitu loh. Kita sering dengar gitu kan. Saya baru tahu juga bahwa Champa itu ada di Vietnam. Nanti lain kali kita akan buat khusus untuk itu bahas. Tapi juga ada ini loh, kalau sempat napak tilas di daerah mana tuh namanya, Aulan, Majapahit itu. Ya. Itu juga ada makamnya. Oh, siapa? Putri Champa? Ya. Iya. Ya.
Putri kamu pernah ke sana, Dek? Kebetulan pernah ke makam yang bersangkutan, tapi kalau untuk cari tahu tentang apa namanya gitu. masuknya ya nggak sampai ke sana sih, masih belum. Oh, gitu ya. Kalau tidak salah waktu itu raja terakhir Majapahit ini kurang lebih kalau tidak salah ya. Raja terakhir Majapahit ini putranya itu jadi ada dari salah satu putranya yang di Palembang, terus kemudian kawin dengan Putri Campa. Dari putranya itu masuk Islam, sehingga mulailah kerajaan Islam, kerajaan Demak. Itu jadi itu awalnya dari turunannya dari Majapahit dengan Putri Campa itu kayaknya. Terus jadi Raden Patah, kerajaan Demak kurang lebih tahun 1500-an ya, kalau tidak salah kerajaan Demak ya. 1500-an. Anyway, apa yang menarik yang kamu dapat dari Napak Tilas itu? Saya tahu kan pasti banyak yang menarik. Tapi yang menarik, yang gampang dimengerti orang, kira-kira ceritain deh. Sebenarnya gini ya, kalau ngomongin apa yang menarik dan bisa juga di absorb sama orang lain gitu, nanti jatuhnya jadi kayak klasik aja gitu ya, karena kita pengen tahu kebesaran nenek moyang kita, kemudian budaya dan lain sebagainya, karena nggak semua orang memang punya ketertarikan di sana. Yeah. Artinya mau kita jelasin serinci mungkin, mau dengan hal-hal yang mungkin sifatnya sudah ke masih lebih ke naluri kita untuk memahami kedalaman tingkat nenek moyang kita, apa yang dilakukan di masa lalu. Tetap aja kan nanti jatuhnya akan passion tadi, balik ke passion. Nggak semua orang juga suka dengan sejarah seperti itu. Tapi kalau saya ya karena kalau mau jujur karena memang saya suka sejarah, saya tuh selalu datang ke situ-situ itu, kemudian kayak merasakan atmosfer apa yang terjadi di masa lalu, kemudian merasakan bagaimana melalui benda-benda tadi. Begitu. Ya mungkin antara orang satu dengan orang lain itu beda ya, Om. Tapi mungkin juga pernah atau mungkin bisa cari referensi bagaimana orang mengaktualisasi sejarah ke tempat-tempat sejarah, apa yang dilakukan di sana gitu. Kita coba pejamkan mata gitu, kita rasakan apa sih yang terjadi. Kita nggak ngomongin ke hal supranatural ya, tapi lebih ke atmosfer gitu. Jadi kamu meditasi di situ biasanya. Kenapa? Kamu do meditation di sana, meditasi gitu, merasa. Tapi nggak yang emang niat meditasi, tapi memang tiba-tiba kemudian merasakan gitu atmosfer masa lalu apa yang terjadi. Gitu. Gitu ya. Coba deh sekali waktu kalau datang ke tempat sejarah itu benar-benar diresapi. Mungkin bakal lebih banyak gitu untuk memahami melalui cerita-cerita juga itu kalau kita ke museum. Biasanya museum kan banyak tuh relik-reliknya, terus juga ada banyak keterangan-keterangan. Itu yang kita dari baca terus melihat, itu kita bayangkan, kita visualisasi sendiri gitu. Dulu seperti apa sih? Nah itu saya mungkin karena ini juga ya bawaan orang yang imajinatif gitu, biasanya ya akan seperti itu. Nah, ya jadi makanya kalau Bang Buce sempat baca ulasan traveling saya, itu biasanya porsinya 50% sejarah, 50% sejarah, 20% tentang perjalanannya, 30% itu biasanya saya kayak ada imajinasinya gitu. Kayak ada ulasan bahwa saya berpikiran bahwa di masa lalu tempat ini adalah bla 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 segala macam. Itu seperti itu. Ya. Saya masih ingat itu salah satu yang membuat sejarah itu menjadi hidup. Saya tuh suka banget kayak seperti gedung misalnya Borobudur, terus dibuat movie bagaimana waktu Borobudur itu dibangun, keadaan Borobudur. Hah? Dibuat apa? Ya dibuat movie waktu bagaimana Borobudur itu dibangun, kisahnya. Nah, satu movie yang menurut saya sangat bagus itu Apocalypse. Waktu itu yang dibuat oleh Mel Gibson. Aku nggak tahu kamu udah pernah nonton atau enggak. Nah, itu nonton ya. Itu kan tentang Mayan punya Mayan Temple itunya di situ ya. Dan kebetulan saya juga suka interview dengan orang-orang
waktu saya ke Kamboja, ke Angkor Wat. Nah, saya interview. Nah, dari situ saya satu hal yang sangat surprise bagi saya. Ternyata orang Kamboja itu merasa bahwa orang Jawa itu adalah kakak mereka. Saya heran banget. Dan mukanya juga ada mirip-mirip gitu loh di Kamboja. Kulitnya gitu ya. Dan mereka cerita kenapa ada beberapa bahasa Jawa itu diadopsi di Kamboja. Dan juga karena mungkin rajanya itu kan berguru waktu itu di Wangsa Syailendra di Mataram waktu itu abad ke-7. Dan rajanya itu menjadi mungkin kayak apa ya? Dia belajar di sana pas lagi dibangun Borobudur. Dia pulang kembali ke Kamboja, kemudian dia menjadi raja dan dia mau membuat seperti itu. Nah, dia bangunlah Angkor Wat. Tapi Angkor Wat itu besar banget deh. Iya. Kamu masih Dan dia memang tempatnya ada di tengah padang begitu kan. Jadi kita kalau di tengah hutan, tapi akhirnya kan dibabat semua jadi kayak padang kan. Kita jalan jauh banget gitu. Ya. Bayangin aja kita naik mobil dari ujung satu ke ujung satu 1/2 jam. Ini hampir sama, Bang. Kalau ke Thailand udah pernah ya? Thailand iya. Nah, kamu kemana? Thailand tapi ke lokasi kerajaan Siam. Itu kayak satu provinsi gitu. Kita ya sama, hampir sama kayak Angkor Wat dan hampir sama kayak komplek percandian di Jawa Tengah juga. Jadi kita jalan kaki antara satu tempat lain itu ada candi seperti itu. Itu keren sih. Memang orang selama ini ya mungkin karena tadi saya bilang balik ke passion ya. Kayak saya datang memutuskan untuk traveling ke suatu tempat itu biasanya memang bukan tempat-tempat yang mainstream, bukan tempat-tempat yang banyak tempat hiburan gitu. Bahkan kita kalau ke mana? Ke Angkor Wat itu kan udah bukan di ibu kotanya lagi. Itu bukan di Phnom Penh. Ya, di Angkor Wat kan beda. Ya. Iya, sama juga kalau di Siam juga gitu. Saya naik kereta dari Bangkok. Iya. Sekitar 2 jam atau 3 jam begitu. Terus kamu kemana? Itu daerahnya ke Kerajaan Siam. Ke Kerajaan Siam tadi di Thailand. Oh. Gitu ya. Itu akan banyak kita melihat apa ya? Kalau bukan cuma di mana tuh namanya di Angkor Wat di Kambojanya, di Thailand itu yang kita akan melihat banyak. Mungkin kita merasakan gitu banyak ya. Kebudayaan kita tuh yang sama dengan negara-negara lain gitu. Bahkan kalau di Filipina sendiri itu ada provinsi atau satu tempat yang isinya orang Indonesia. Mereka mengakui bahwa nenek moyang mereka itu adalah orang Sriwijaya. Orang apa? Sriwijaya? Ya, kerajaan Sriwijaya di Filipina. Mereka mengakui paling sebelah selatan kan, orang di Moro. Ya, ada kan ya. Udah pernah baca ya? Enggak, saya belum pernah baca, tapi saya pernah tahu bahwa di Filipina, di Moro itu, karena di Filipina Selatan, Thailand Selatan, dengan Indonesia Utara, apa yaitu Manado, apa gitu tuh satu rumpun. Satu rumpun kan. Ya. Nah, itu, tapi saya nggak tahu kalau dia dari Sriwijaya. Oh iya. Ada satu daerah yang memang mengklaim bahwa nenek moyang mereka adalah orang-orang Sriwijaya. Oh, gitu ya. Menarik banget. Jadi makanya sebenarnya kita kalau memang punya passion di sejarah tadi ya, terus memutuskan untuk traveling ibaratnya ya, mencari ya kita ini aja dulu kita arrange untuk melipir ke daerah-daerah sekitar dulu gitu, negara-negara tetangga gitu, karena kita pasti menemukan benang merahnya lah. Yang aku pernah kunjungi waktu saya ke Thailand Selatan, saya pergi di suku-suku yang tinggalnya di atas air, rumahnya di atas air, dan itu memang mereka punya itu dengan daerah Makassar, Bugis. Mereka punya itu hubungan dengan orang Makassar dan Bugis. Tapi saya tidak tahu kalau di Filipina itu ada yang dari Sriwijaya. Sriwijaya kan agak jauh juga ya ke sana ya. Terus gimana dari ini bisa cerita apa lagi yang kamu ingat? Aku tuh kalau ditanya kayak gini tuh sebenarnya lebih ke pokoknya keren lah. Kita ngomongin sejarah kuno ya ibaratnya. Tadi kan nanya soal candi kan. Kita bahas ke sejarah klasik gitu. Itu keren banget. Aku bayangin aja kayak apa kehidupan di masa itu ya bisa membuat satu bangunan yang segede itu dan disinyalir memang teknologi pada masa itu juga
tiap zaman kan pasti punya teknologinya masing-masing, punya apa namanya, cara hidup dan pola hidup yang berbeda-beda, tapi sebenarnya benang merahnya sama. Mungkin ada kendaraan juga sama seperti sekarang, ada alat, ada apa segala macam seperti itu. Cuma ngebayangin aja udah rasanya kayak keren gitu. Oh, kalau ditanya apa lagi gitu, coba aja lah datang ke tempat-tempat ini, apa kayak candi atau apa gitu, terus dirasakan aja. Jangan cuma jalan, datang foto-foto gitu, kayaknya mubazir lah. Ya. Satu mungkin referensi yang saya suka juga itu pernah dengar namanya Om Hao, kisah tanah Jawa. Ya, saya udah ini, saya mah intens komunikasi sama beliau itu dari sebelum dia populer, sekarang punya apa namanya program dan sebagainya, udah sering komunikasi sama dia. Oh. Karena kan gini, karena sebenarnya nyambungnya sama-sama suka sejarah dan kita membuka ruang atau perspektif itu dari berbagai macam sudut, ya kan? Kadang ada hal-hal yang ya kita nggak boleh menutup mata bahwa memang ada sumber-sumber referensi yang digunakan untuk menggali sebuah sejarah. Kita nggak bisa ini ya. Kita kalau misalnya mau mencari satu kebenaran gitu, yang sudah nggak ada, yang sudah terputus lah ibaratnya ya. Ininya apa namanya? Udah missing link gitu. Pernah nggak kebayang atau kepikiran kalau kita juga menggunakan metode retrokognisi yang diperkenalkan oleh Om Hao itu? Iya, saya ngikutin, menurut saya tuh keren banget karena dia bisa bikin jadi hidup. Oh, tempat ini, kalau aku kan ke sana aku tuh nggak bisa imagine. Ini adalah apa tempat kolam renangnya, apa tuh putri-putri. Ya. Aku tidak bisa bayangin, tapi dia bisa ceritain. Terus orangnya bisa datang ngomong sama dia. Menurut saya, wah keren banget ya. Dia bisa kembali ke masa lalu dan ceritain. Iya, kita anggap itu sebagai apa ya, metode lain lah atau perspektif lain. Yang penting kita terbuka dengan berbagai macam perspektif, baik itu yang tertulis atau mungkin yang dengan metode-metode seperti retrokognisi tadi seperti itu. Ya. Karena kan kita gini Om, misalnya kita tahu ya, oh candi bentuknya seperti ini, terbuat dari batu dan sebagainya. Tapi kita pernah kebayang nggak kalau di masa lalu candi itu ada warnanya? Gitu ya. Pernah kebayang nggak? Ya. Pernah kebayang nggak seperti itu? Saya aja juga dulu nggak pernah kebayang. Saya pikir juga, oh tempat peribadatan gitu, bahannya batu, ya udah seperti itu bentuknya, warnanya juga seperti itu. Kebayang nggak kalau ternyata ya ada warnanya? Tapi kalau saya yang paling tepat yang saya mau warnakan ya seperti bangunan-bangunan wihara di Thailand lah, pasti didominasi dengan warna kuning, orange, itu putih. Kayak putih gitu. Ya. Saya bayangkan pasti kayak itu, karena kayaknya itu yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang gitu loh. Ya. Mungkin Candi Borobudur di belakang kamu itu mungkin juga berwarna dulu kali ya. Ya, who knows? Kalau saya berbicara kan udah bukan kapasitas saya gitu. Ya. Mungkin lain kali kita bisa ngundang itu Om Hao nih datang. Boleh. Saya tuh suka ngobrol sama beliau waktu itu ya terkait sama Gunung Padang itu. Oh, apa yang beliau katakan tentang itu? Apa yang dia sampaikan insight yang orang tidak tahu, yang dia bisa lihat zaman dulu gimana? Yang beliau ceritakan ya memang peradaban kita di masa lalu luar biasa. Udah gitu aja. Diceritakan bajunya apa, masyarakatnya seperti apa gitu. Bajunya kayak apa? Kayak apa bajunya? Ya, kayak kain-kain. Iya, betul. Kayak Yunani begitu? Iya. Oh ya? Tidak kayak sarung-sarung? Tidak sarung-sarung? Iya. Oh. Kan juga ini juga apa namanya? Saya banyak bahas tentang ini sih karena waktu itu ya memang saya komunikasi sama beliau itu pas masa-masa penulisan buku Jejak Sang Ajudan. Jawa. Hah? Buku Babat Jawa. Kisah Sang Ajudan. Om Hao punya buku Kisah Tanah Jawa, bukan? Oh, bukan, saya lagi nulis ini Jejak Sang Ajudan waktu itu. Kau tulis Pierre Tendean. Pierre Tendean. Apa itu? Pierre Tendean. Oh, Pierre Tendean. Oh, pahlawan itu. Oke. Jadi kita banyak bahas tentang peristiwa 65 sih waktu itu. Terus kita
ya udah kapan-kapan kita janjian di Lubang Buaya gitu. Iya, udah sama-sama sibuk dengan aktivitas masing-masing lah. Oh iya, saya kira keren banget kalau dia bisa ceritakan apa yang terjadi di situ, tapi serem banget ya ceritakan gitu. Ya, sebenarnya gini sih Om, kalau kita ngomongin soal masa lalu, kemudian retrokognisi ya istilahnya, saya rasa banyak orang yang juga bisa tahu gitu, bisa merasakan, bisa tahu melalui banyak metode. Tapi kan kita punya batasan-batasan. Mana-mana yang bisa di-share untuk masyarakat, mana yang tidak. Paham ya Om ya? Ya. Mungkin saya rasa juga banyak, lebih banyak lagi mungkin yang di-sharingkan oleh mungkin ahli retrokognisi atau mungkin indigo gitu, yang mungkin melihat dan mungkin tahu dan sebagainya. Tapi mereka punya batasan mana-mana yang boleh di-sharing, karena saya takut yang mereka juga pasti memikirkan soal kontroversi dan lain sebagainya kan begitu. Soal puncak stupanya Borobudur itu ada catra emas. Iya, itu juga orang juga mungkin kalau di secara tertulis tidak banyak dibahas. Iya. Gitu. Ada cakra emasnya di puncaknya Borobudur. Ya, cakra emas yang besar. Ya gitu-gitu loh. Saya rasa juga banyak. Orang kalau kita ngelihat liputan di Lubang Buaya kan juga sebenarnya banyak indigo yang datang ke sana. Tapi ya tidak banyak menceritakan apa-apa sebenarnya. Tapi saya kira bagus juga kalau ada indigo yang bisa ceritain di Lubang Buaya hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Ya itu tadi kan, saya rasa dari lama, dari Jawa Hari juga mungkin banyak. Tapi kan itu tadi ada batasan, ada hal-hal yang memang ditakutkan akan menjadi kontroversi barangkali. Iya, I see. Kalau saya sih, saya pengen ada 3 hal yang kalau orang bisa melihat, kembali ke ini, dan menceritakan lebih detail yang saya pengen tahu. Yang pertama saya pengen tahu tuh gimana caranya Borobudur ini dibangun nih. Itu yang saya masih tidak kepikir. Saya juga udah pernah ke Peru. Ke mana itu? Yang peninggalan di reruntuhan candi di Peru. Saya sudah pernah ke sana. Bukan candi, lebih kayak komplek apa ya? Kayak komplek perumahan gitu kali ya. Apa namanya lagi di Pegunungan Andes itu apa namanya, saya ke sana? Machu Picchu. Setengah matinya kita ke sana. Ya, itu nggak ada akses ya Om? Hah? Nggak ada akses untuk yang memang khusus ke sana. Jadi tetap jalan kaki gitu. Nah, jadi dari bawah, dari Cusco kita naik kereta api, terus ada mobil naik berhenti, terus kita jalan kaki lagi. Jadi kita naik, saya jalan kurang lebih naiknya 15-20 menit lah ke atas gitu. Itu tapi reruntuhan deh. Jadi enggak kayak bagus kayak Borobudur ini. Saya waktu Angkor Wat juga walaupun besar tapi saat runtuhan. Gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya enggak gini. Kebanyakan memang yang mengalami restorasi itu kan candi-candi di Indonesia ya. Iya. Tapi kalau kita lihat di luar, kebanyakan mereka dibiarin runtuh gitu aja. Cuma dikasih tali pengait gitu ya, kayak kawat gede buat ngait kayak di Angkor Wat kan juga gitu. Saya udah kesana kan. Kita jalan di antara batu-batu gitu kan. Menurut saya tidak menarik banget, susah kebayangnya. Jadi menurut saya salah satu artefak sejarah yang solid, bentuk kita bisa lihat itu tuh Borobudur. Menurut saya lebih keren sebenarnya Borobudur dibanding. Ya, tapi ya gitu, balik lagi Om, kalau kita bahas soal restorasi itu kan juga mempertimbangkan aspek validitasnya juga. Benar nggak pada saat itu bentuknya memang seperti itu kan gitu. Ya. Iya sih. Ya. Kalau saya pengen tahu bagaimana sejarahnya Borobudur itu. Kedua yang saya pengen tahu itu kayak apa Majapahitnya. Ini Majapahit ini begitu besar sampai ke Vietnam. Iya. Sampai Champa yang luar biasa mengherankan. Majapahit itu kan sebenarnya tergolong kerajaan baru ya. Iya. Paling terakhir kan. 1300 ya. Tapi bisa benar-benar hilang seperti nggak ada. Iya. Jarang banget kita menemukan sisa-sisanya. Iya benar kan? Benar. Kita even nggak tahu itu ada di mana. Saya tahu ada di Jawa Timur, di Trojowulan. Di Trowulan, Mojokerto.
Kamu udah pernah pergi enggak? Mereka bikin bangun itu kayak itu. Itu mah deket banget sama rumah. Oh, kamu ada pernah pergi sering? Itu deket sama rumah. Oh, ceritain dong. Jadi kalau dari tempatku ke Surabaya pasti lewat situ. Oh, gitu. Aku belum pernah pergi ke sana. Kamu ada pernah bahas tentang itu enggak? Ada di postingan-postingan dari lama udah sering aku bahas itu. Oh. Ada ini, ada Gapura Wringin Lawang. Jadi bentuknya kayak gapura bentar gini. Tapi gede banget. Itu disinyalir tempat masuk ke rumah Gajah Mada. Ada yang bilang seperti itu. Nah, kalau sejarah jadi ditemukannya potongan gapura itu sebenarnya ada di area makam. Di area apa? Makam. Oh, oke. Dan makamnya itu harus dipindah untuk jadi area wisata sekarang itu. I see. Jadi dulu itu adalah makam-makam dari sekarang, bukan makam zaman. Makam umum, iya, makam umum. Jadi makam umumnya dipindah supaya itu bisa menjadi situs sejarah. Ya. I see. Itu era ini loh, era menterinya masih Pak Wardiman Dionegoro. Oh, tahun-tahun 90-an. Nah, saya dengar waktu itu ada dibangun replika Kerajaan Majapahit di Jawa Timur ya. Kamu ada ke sana? Iya, itu. Iya kan. Jadi kompleksnya itu kita kan tadi ada sisa-sisa relik ya, kayak potongan gapura, kemudian juga ada kolam segaran itu yang dulunya disinyalir dia adalah kolam kerajaan. Jadi raja tuh kalau habis jamu makan tamu pakai piring emas, tinggal buang aja gitu ke kolam itu. Kolamnya masih ada sekarang. Nah itu nggak jauh dari sana itu ada namanya Trawulan Center. Trawulan Center kayak museum. Dan di sebelah museum itu dibangun kayak replika rumah-rumah zaman dulu. Gitu ya. Aduh, saya pengen banget. Saya belum pernah ke sana. Lain kali kalau saya pulang ke Indonesia, saya mau ke sana nih. Jadi saya dengar juga ada ritual secara Hindu Bali gitulah. Apa? Iya, jadi gapura Wringin tadi. Gapura yang di komplek area makam itu. Jadi kalau ini sebenarnya info kayak gini kan nggak masuk di ranah sejarah, tapi ya karena kita suka ngobrol-ngobrol. Jadi kalau saya suka lama gitu kalau di tempat-tempat kayak gitu, suka lama ngobrol-ngobrol sama orang sekitar dan sebagainya. Itu kan kalau pas lagi ritual gitu, suka banyak yang kesurupan. Oh gitu, gitu ya, ya. Karena makam dulunya kan. Of course. Oh, kesurupan daripada roh-roh yang nggak tahu, nggak tahu lah. Gitu. Oh jadi waktu acara itu sering banyak yang kesurupan ya? Wah menarik nih ya. Wow. Kamu itu sekarang masih dibuka enggak? Dalam masa pandemi? Masih dong. Itu kan salah satu spotlightnya di area Trawulan Majapahit. Oh, itu dekat rumah kamu deh, di Malang ya? Ya, pokoknya kalau dari rumah mau ke Surabaya pasti lewat situ. Saya waktu saya di Surabaya kan saya sempat kuliah di ITS. Saya nggak pernah tahu loh ada kayak gitu. Makanya saya nggak pernah pergi. Aduh. Kan dekat, Surabaya ke Mojokerto kan dekat. Dekat banget. Aku udah pernah ke Mojokerto, tapi saya nggak pernah tahu bahwa itu adalah tempatnya ini Majapahit. Majapahit, masa sih? No idea. Saya jadi waktu sebelum saya ke Amerika nih, kalau saya tahu saya pasti pergi. Saya masih tidak tahu waktu itu di mana lokasi Majapahit. Pikir ini mana ya? Oh di situ. Anyway, thank you Menta. Kita udah berbincang-bincang nih. Aku belajar dari kamu hari ini. Semuanya lagi berbincang ngalor ngidul kan. Kita ngalor ngidul aja. Ngalor ngidul. Tidak ada ininya. Oke. I'll talk to you later. Ya, sampai ketemu. Ya. Thank you. Bye. Ya.